PKI teriak PKI. Ada yang bilang tidak tegas, ada yang bilang tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Kalau tidak diperintah, mana menterinya berani? Memang kita ingin berdaulat, kita ingin berdikari, dan kita ingin berkepribadian. Kalau itu saya anggap benar, dan menurut saya adalah benar, tidak ada yang namanya kata tidak berani. Pasti akan saya lakukan, apapun, dengan resiko apapun. Sebenarnya Indonesia ini kaya raya. Hasil minyak buminya begitu sangat berlimpah. Bahkan tidak kalah dengan negara raja minyak, Arab Saudi. Tapi itu dulu, ketika kandungan minyak bumi kita masih melimpah. Dan kandungan minyak ini juga semakin lama akan semakin habis. Dan sejak 2004, Indonesia sudah menyandang status sebagai net importer minyak. Memang, dulu di era Orde Baru, negara kita sangat begitu terkenal menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Tapi sayang, kala itu, para elit penguasa Orde Baru serta para mafia-mafia minyaknya berebut untuk menjadikan sumber daya alam ini sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Para mafia dan elit penguasa kala itu semua berkumpul di anak perusahaan Pertamina yang terkenal dengan sebutan Petral. Sangat miris memang, cadangan minyak bumi Indonesia sebenarnya kala itu tidak kalah jauh dari negara Arab Saudi. Perubahan status dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor minyak tersebut, semua itu tidak lepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru yang ingin mendapatkan rente sebagai makelar-makelar pengimpor minyak. Inilah salah satu yang menyebabkan Pertamina enggan dan lalai memproduksi BBM. Itu terbukti dengan tidak adanya eksplorasi sumur minyak dan pembangunan kilang-kilang baru di negeri ini. Dan singkat cerita, pemerintahan Orde Baru pun tumbang di tahun 1998. Tapi nyatanya, para mafia yang sudah terkadung nyaman menikmati bancaan sumber daya alam yang terkumpul di Petral ini tidak juga bubar. Bahkan pergantian presiden berulang-ulang pun di negeri ini, kondisi keadaan Petral tetaplah tidak berubah. Begitu juga di era pemerintahan SBY. Saya yakin SBY memahami dan sangat mengerti sepenuhnya permasalahan-permasalahan di PT Pertamina dengan para mafia-mafia migas yang ada di dalamnya. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa SBY adalah sosok yang sangat santun, arif, serta sangat begitu bijak. Beliau enggan mencampuri soal tersebut. Mungkin menurut beliau, buat apa susah, lebih baik meneruskan tradisi pendahulunya, dan pemerintahannya dijamin pasti sangat aman dari gangguan-gangguan mereka. Dan singkat cerita lagi, PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral yang berdiri di era Orde Baru pada tahun 1969 tersebut akhirnya resmi dibubarkan. Setelah hampir satu dekade, beragam cara pun dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina tersebut. Jokowi melalui Menteri ESDM Sudirman Said kala itu serta Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto memutuskan melikuidasi perusahaan sarang mafia migas tersebut. Reputasi Petral sejak dulu lekat dengan persepsi negatif, kata Sudirman Said kala itu. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri kala itu,
Mereka bercerita belak-belakan soal panjangnya jalan menuju pembubaran dari Petrol. Termasuk di dalamnya ada kekuatan besar yang mencoba untuk melindungi perusahaan tersebut. Wacana pembubaran Petrol pun muncul pertama kali pada tahun 2006 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ISC yang dikomandoi oleh Sudirman Said. Namun, rencana itu tak berhasil karena begitu kuatnya Petrol. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, dipecat pada tahun 2009. Percobaan pembubaran Petrol kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai menteri yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Pada tahun 2012, Dahlan menggulirkan kembali wacana pembubaran dari Petrol karena disinyalir Petrol adalah tempat tumbuh suburnya praktek-praktek mafia migas. Ini terkait temuan indikasi korupsi dan permainan kotor oleh sejumlah oknum dalam impor minyak. Namun, hingga beliau lengser dari jabatannya, Dahlan Iskan pun gagal untuk membubarkan Petrol ini. Faisal Basri dan Sudirman Said belak-belakan soal perbedaan kondisi dari pembubaran Petrol tersebut antara era SBY dan era Jokowi. Faisal justru secara terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petrol dari berbagai upaya pembubaran, dan Dahlan Iskan pun sampai 3 kali dipanggil oleh SBY karena saking ngototnya ingin membubarkan anak perusahaan Pertamina tersebut. Upaya membubarkan Petrol sudah lama diwacanakan, namun semua upaya dan usaha itu selalu gagal di tengah jalan. Tidak heran jika selama ini upaya membubarkan Petrol selalu menemui jalan buntu. Banyak usulan perbaikan yang mati di tengah jalan di tingkat pemangku kepentingan. Dan singkat cerita, pada tanggal 13 Mei 2015, Jokowi pun berhasil membubarkan Petrol dengan mudah. Dan hanya di pemerintahan Jokowi inilah tempat para mafia-mafia migas itu berkumpul selama beberapa dekade, yaitu Petrol diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Memang sejak awal menjabat presiden, Jokowi selalu memberikan perhatian khusus pada perusahaan ini. Lantaran reputasi perusahaan tersebut dinilai Jokowi syarat dengan praktik-praktik yang tidak transparan di masa lalu. Akhirnya Petrol dibubarkan oleh Jokowi pada tanggal 13 Mei 2015. Dan ini membuat Pertamina dapat menghemat sebesar 250 miliar per hari. Secara otomatis, hal itu menghancurkan ladang-ladang bisnis haram dan menghilangkan peran para mafia atau maklar dalam pengadaan migas selama ini. Dan inilah salah satu sumber petaka bagi Jokowi. Para mafia dan orang-orang yang berkepentingan yang mengeruk keuntungan dari sumber daya alam ini semua marah pada Jokowi. Mereka begitu dendam pada Jokowi. Tapi untuk melawan Jokowi face to face, mereka tidak punya nyali. Dan mungkin di pikiran mereka lebih baik menggerakkan pion-pion mereka untuk terus membuat kekacauan. Apapun dilakukan mereka, yang penting Jokowi harus turun. Mereka memang bukan orang-orang sembarangan. Mereka bisa menggerakkan ormas-ormas keagamaan untuk melengsarkan Jokowi. Tapi Jokowi begitu sangat kuat. Tapi mereka juga bukan orang-orang yang gampang menyerah. Penyerangan pun dilakukan pada setiap celah dan setiap kesempatan, apapun itu dan bagaimanapun caranya. Yang penting Jokowi haruslah tumbang, baik dengan segala fitnah, agitasi adu domba, isu anti-Islam, zalim kepada para ulama, anti asing-asing, bahkan komunisme. Pokoknya semua cara adalah halal hukumnya. Persis seperti tindakan PKI di zaman dulu. PKI teriak PKI, jayalah negeriku, jayalah bangsaku, bravo NKRI.